Perkenalkan, nama saya Cynthia Jemila Ani dengan NIM 39517, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bersekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Tujuan pembuatan video saya pada saat ini untuk mengambil pelajaran yaitu pembelajaran PKN. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan bela negara untuk sekolah dasar. Dalam materi ini saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama konsep pendidikan bela negara dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar, yang kedua strategi pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan bela negara di sekolah dasar, yang ketiga itu metode dan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan bela negara melalui PKN di sekolah dasar. Yang keempat itu evaluasi pembelajaran PKN yang mendukung pengembangan nilai bela negara di sekolah dasar. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mencontohkan pengetahuan kewarganegaraan, nilai-nilai kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara muda agar memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Di tingkat sekolah dasar, PKN diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dasar yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik sejak dini. Dengan pendekatan pada aspek afektif, di tingkat sekolah dasar, PKN diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dasar yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik sejak dini dengan pendekatan pada aspek afektif dan pengalaman belajar yang konkret sesuai dengan perkembangan anak. B. Konsep pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara adalah pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran dan sikap rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan bela negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaiannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjalankan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi yang pertama itu ada cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Untuk tingkat sekolah dasar, pendidikan bela negara lebih ditekankan pada penanaman nilai dasar seperti cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab maupun kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan usia dan perkembangan individu. C. Integrasi pendidikan bela negara dalam pembelajaran PKN. Integrasi pendidikan bela negara dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar dapat dilakukan melalui berbagai aspek, antara lain yang pertama itu aspek kurikulum. Jadi dalam aspek kurikulum itu kita mengintegrasikan nilai-nilai bela negara dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PKN. Yang kedua itu aspek pembelajaran. Dalam aspek pembelajaran kita menggunakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa mengalami langsung nilai-nilai bela negara seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masyarakat. Yang ketiga itu pada aspek budaya sekolah. Dalam aspek budaya sekolah kita menciptakan lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai bela negara seperti upacara, bendera, mini, penjagaan simbol-simbol negara, dan pajangan simbol-simbol negara dan penerapan tata tertib sekolah. Dan yang keempat itu ada aspek ekstrakurikuler. Yang keempat itu ada aspek ekstrakurikuler. Dalam aspek ekstrakurikuler ini kita menyelenggarakan
agar lebih bermakna. Yang ketiga itu ada fleksibilitas. Dan fleksibilitas kurikulum memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan karakteristik daerah dan siswa. Keempat ada kontinuitas. Dalam kontinuitas ini terdapat keseimbangan dalam pengembangan nilai-nilai bela negara dari kelas rendah ke kelas tinggi. Jadi kompetensi dasar PKN yang dapat dikembangkan untuk pendidikan bela negara sekolah dasar. B. Pendekatan pembelajaran PKN untuk pendidikan bela negara. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKN untuk mengembangkan nilai-nilai bela negara di sekolah dasar antara lain pendekatan kontekstual. Nah, pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata siswa sehingga mereka dapat melihat relevansi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mendiskusikan peran mereka sebagai warga negara muda dan menjaga kebersihan negara dan lingkungan. Dan yang kedua itu ada pendekatan berbasis nilai. Nah, pendekatan ini pembelajaran fokus pada penanaman nilai-nilai seperti cinta tanah air, disiplin dan tanggung jawab melalui cerita, diskusi, dilema moral, dan refleksi pengalaman siswa. Yang ketiga itu ada pendekatan berbasis proyek. Dalam pendekatan ini, siswa melaksanakan proyek atau siswa melakukan proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai bela negara seperti mewawancarai veteran perang atau membuat kampanye untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat itu pendekatan berbasis masyarakat. Dalam pendekatan ini melibatkan siswa dalam kegiatan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai bela negara seperti kerja bakti sosial, perayaan hari besar nasional, dan kegiatan olahraga. Yang kelima ada pendekatan multikultur. Dalam pendekatan ini kita mengembangkan pemahaman dan sikap positif terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan dipertahankan. C. Metode pembelajaran yang mendukung pendidikan bela negara. Nah, beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam PKN untuk mendukung pendidikan bela negara di sekolah dasar antara lain yang pertama bercerita. Jadi guru menyampaikan cerita tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional, peristiwa sejarah, perjuangan kemerdekaan, atau cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan dan cinta tanah air. Yang kedua itu bermain peran. Jadi dalam bermain peran ini siswa memerankan tokoh-tokoh dalam peristiwa sejarah atau situasi yang memerlukan penerapan nilai-nilai bela negara seperti membantu korban bencana alam atau menyelesaikan konflik secara damai. Yang ketiga itu ada diskusi kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok siswa berdiskusi tentang isu-isu berkaitan dengan bela negara sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Jadi seperti membahas cara-cara menjaga peraturan di kelas atau pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat itu kunjungan lapangan. Jadi kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah, museum, monumen perjuangan, atau institusi pemerintahan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang nilai-nilai bela negara. Yang kelima itu ada simulasi dan permainan edukatif. Jadi kita menggunakan permainan tradisional atau modern yang dapat mengembangkan nilai-nilai kerjasama, produktivitas, dan menghargai problem. D. Media pembelajaran untuk pendidikan bela negara. Nah, media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan bela negara melalui PKN di sekolah dasar antara lain yang pertama itu ada media visual. Misalnya gambar pahlawan nasional dan simbol-simbol negara. Yang kedua bisa juga kita memakai poster atau infografis tentang nilai-nilai Pancasila. Dan juga bisa
kedua itu ada media audiovisual, misalnya video tentang keindahan Indonesia dan film pendek tentang peristiwa sejarah. Yang ketiga media interaktif, misalnya permainan edukatif tentang pengetahuan kebangsaan dan juga aplikasi pembelajaran tentang simbol negara dan nilai-nilai. Yang keempat benda konkret, misalnya replika atau miniatur monumen nasional, bisa juga pakaian adat dari berbagai daerah atau alat musik tradisional. Yang kelima itu lingkungan, misalnya pojok baca dengan tema kebangsaan di kelas, yang bisa juga taman sekolah sebagai laboratorium hidup untuk pembelajaran tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Evaluasi pembelajaran PKN untuk pendidikan bela negara. Prinsip evaluasi. Evaluasi pembelajaran PKN untuk pendidikan bela negara di sekolah dasar perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut yang terkait komprehensif, di mana dalam komprehensif ini evaluasi mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik, keterampilan secara singkat. Yang kedua itu berkelanjutan. Jadi dalam berkelanjutan ini evaluasi dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya pada akhir pembelajaran. Yang ketiga itu autentik. Dalam autentik ini evaluasi dilakukan dalam konteks nyata atau simulasi yang mendekati kondisi nyata. Yang keempat itu berorientasi proses. Jadi dalam berorientasi proses, evaluasi tidak hanya fokus pada hasil akhir tetapi juga proses pembelajaran. Dan yang kelima ada berpusat pada anak. Jadi pada evaluasi ini, evaluasi memperhatikan karakteristik dan perkembangan individual siswa. Tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat melakukan tindak lanjut berupa pengalaman remedial, di mana memberikan bantuan khusus bagi siswa yang baru mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Yang ketiga itu pengayaan. Jadi memberikan kegiatan tambahan bagi siswa yang telah mencapai kompetensi dengan baik untuk memperlakukan pemahaman dan penerapan nilai-nilai bela negara. Yang ketiga itu penyesuaian pembelajaran. Melakukan penyesuaian dan perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi. Yang keempat itu komunikasi dengan orang tua. Jadi menjalin komunikasi dengan orang tua untuk menindaklanjuti perkembangan nilai-nilai bela negara pada siswa dan lingkungan. Dari materi yang telah saya jelaskan tadi, saya menarik satu kesimpulan bahwa pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan bela negara di sekolah dasar merupakan upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi anak-anak sejak dini. Melalui pembelajaran PKN yang inovatif, konseptual, dan bermakna, siswa sekolah dasar dapat mengembangkan tidak hanya pengetahuan tentang konsep kewarganegaraan, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai warga negara yang baik.